Number 6. Bunyi guntur terdengar 3 detik setelah terlihat kilatnya. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 320 meter per second, berapa jauhkah jarak terjadinya kilat? Okay. So this one for page 104, number 6. Gitu ya. Page 104, number 6. Now we have the time. The time is 3 seconds. And then we have the velocity, 320 meter per second. Gitu ya. Nah, ditanya sekarang adalah berapa jauhkah jarak terjadinya kilat. Nah, karena si anak ini, dia kan ngelihat kilatnya langsung ya. Jadi nggak ada yang memantul. Jadi saat dia berbunyi kan langsung kedengeran ke si anaknya. Jadi nggak ada yang bunyi yang memantul. Nah, makanya kita langsung aja pakai S equals to velocity times time. Okay, so now the velocity is 320 meter per second times the time is 3 seconds. Jadi tinggal kaliin 320 kali 3. Jadinya 6, 9, 60 meter. So that's it for number 6. Any question for number 6? Ada pertanyaan buat nomor ini? Sir, kalau pakai rumus wavelength boleh, Sir? Rumus wavelength. Rumus wavelength yang ini. S sama dengan lambda kali F. Iya, Sir. Kan nggak ada frekuensinya. Oh, kamu cari. Oh iya, Sir. Jadi kalau misalnya buat yang kayak gini, pakainya S sama dengan V kali P. Nanti yang S pakai yang ini ya, S sama dengan lambda kali F, itu tuh nanti ada di contoh soal yang 111. Jadi kalau misalnya dikasih taunya frekuensi sama wavelength, atau dikasih taunya periode, baru pakai rumus yang tadi. Ya. Nanti kita lihatnya di yang nanti. Nanti ada. Oke, sekarang kita lanjut to number 7. Untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara, seorang siswa menyalakan mercon, sedangkan siswa lainnya berada pada jarak 600 meter, melihat nyala mercon dan mendengar ledakannya setelah 2,5 detik. Nah, jadi kita punya di sini S, the distance is 600 meters. Meanwhile, the time is 2.5 seconds. Okay, so now we use the same formula to find the velocity. So V, kan tadi S sama dengan V kali T ya. Berarti V-nya S divided by T. Nah, ini kan balik lagi ya, kalian lihat, dia suaranya ada yang memantul atau enggak. Kalau dia nggak memantul, berarti pakai yang ini aja. S sama dengan V kali T. Nah, lanjut, V sama dengan S. So the distance is 600 meters divided by 2.5. Caranya gimana ini baginya? Boleh ininya digeser 1 ya, jadi 25. Ini tambahin 1 nolnya. Jadi 6.000 bagi 25. Jadi isinya 240 meter per second. Gitu. So that's it for number 7. Any question for this one? No, sir. No? Okay. So now we'll continue with page 111. Kita buka yang halaman 111 ya. Page 111. Number 31. Nah, kalau number 31 kita lihat dari dasar kapal laut dikirimkan gelombang-gelombang ultrasonic ke dasar laut. Setelah 3 detik, gelombang pantulan diterima kembali di kapal. Jika cepat rambat gelombang di air laut 1250 meter per second, berapa kedalaman laut? Nah, jadi kalau kita misalnya punya kapal, dari dasar kapal ini, kita tembakin sebuah gelombang ultrasonik.
Nanti kan dia ke dasar laut nih, habis ke dasar laut nanti dia dipantulin suaranya, gelombangnya. Gelombang ultrasoniknya dipantulin, nanti ditangkap lagi sama kapal. Nah, karena dia bolak-balik kan ya, awalnya ke dasar laut, terus dasar laut dipantulkan kembali ke kapalnya. So, we can use the formula S equals to velocity times time by 2, divided by 2. Jadi bisa pakai yang ini ya. Nah, udah dapat. Kita tinggal lihat the time equal to 3 seconds, and then we have the velocity equals to 1,250 meter per second. Jadi udah dapat T, udah dapat V. So now we must find the distance. So the distance will be V. V-nya 1250 kali T-nya 3/2. Tinggal kaliin, nanti hasilnya 1875 meter. Gitu ya. Jadi kalau ada yang dipantulin berarti dia dibagi 2. Nanti jadinya S sama dengan V kali T/2. Okay, so now we'll go to number 33 dulu aja ya. 33. Nah, 33 ada anak berdiri di antara 2 bukit. Jadi ada anak berdiri di antara 2 bukit ya. Ukurannya 990 meter jarak antar bukitnya. Terus dari yang pertama itu 330 ya. Dari yang pertama ya. 330, terus dari yang kedua dia 660 meter. Nah, terus ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, udah sekarang dikasih tahu adalah cepat rambatnya. V-nya adalah 330 meter per second. Nah, pertama kita cari dulu yang satu. T1. T1 cara-caranya gimana? Yang tadi ya, pakai rumus yang ini. S sama dengan V kali T/2. Kan S sama dengan V kali T/2. Nah, berarti 2-nya kan bisa kali silang, jadi 2S. Sama dengan V kali T. Jadi T-nya 2S. T-nya adalah 2S bagi V. Gitu ya, jadi kalian tinggal cari pakai ini. Nah, ini kenapa T-nya harus dibagi 2? Karena tadi ya, kan dia teriak. Terus suaranya dipantulin. Jadi kalau mantul berarti bagi 2 ya. Kan dia nembak pistol, terus nanti suaranya ke sini, terus dibalikin lagi. Dipantulkan lagi. Nah, tinggal kita masukin 2S1 per V. S1-nya kan 330, bagi V-nya 330. So we have 2 seconds. And then we can find the second times is 2 times second S over velocity. So 2 times 660 divided by 330. Kedua, jadinya 4 second. Jadi suara ini akan terdengar 2 second, sedangkan kalau yang ini terdengarnya 4 second. Nah, berarti ditanyanya kan interval waktu bunyi pantulan pertama dan bunyi pantulan kedua. Jadi tinggal T2 kurang T1. 4 kurang 2. Jadi isinya 2 second. Gitu ya. Any question? Sebentar, mau nyatet dulu. Any question for number 31 and 33? Jadi caranya gitu ya, ini suara yang dipantulin. Contoh yang dipantulin. Kan kalau tadi yang awal itu yang nggak dipantulin. Kalau ini yang dipantulin. So, kalian boleh catat dulu. Soalnya nanti abis ini ya. Jadi yang udah terbahas kalian catat lagi di buku kalian. Terus kalian foto ya. Nanti kirimin di sekolah. Udah?
Sudah, Sir. Kita lanjut ya. Masih sama dari page 111. Cuman sekarang kita kerjain yang nomor 32. Nah, kalau 32 baru pakai yang tadi. A dolphin emits an ultrasonic wave with a frequency of, jadi dikasih tahu ada frekuensi 150.000 Hz. And then the speed of ultrasonic wave in water, jadi speednya itu 1,500 meter per second. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ditanyanya wavelength. Nah, sekarang berarti ada F, ada frekuensi, ada wavelength. Nah, baru kita pakai rumus yang ini. V equals to frequency times wavelength. Jadi V sama dengan F kali lambda. F di sini frekuensi ya. Lambdanya wavelength. Nah, udah tinggal kita masukin. So, V equals to F times lambda. V-nya kan 1.500. 150.000 kali lambda. So, we have the lambda is 1,500 divided by 150,000. Ya, coret. Dapat 1/100 meter. Atau 1 cm. Gitu ya. Cuma dari satuannya adalah meter. Itu wavelength-nya. Any question for this one? Gak ada? No, sir. Okay. Now, sekarang kita akan bahas ya yang lain. Now open page 107. Udah ya, buka yang nomor 15. Jadi ini ada yang namanya resonansi. Nah, resonansi, kalian catat ya nanti di situ. Rumusnya tuh adalah L itu 2N min 1/4 kali lambda. L di sini adalah panjang kolom udara. N di sini adalah yang keberapa. Yang keberapa gitu ya. Terus lambda di sini panjang gelombang. Satuannya meter ya. Nah, ini tinggal lihat. Nanti tinggal tentuin N-nya. Dia panjang yang keberapa. Panjang kolom udara. Ini yang bunyi keberapa. Contohnya nomor 15. Resonansi tabung udara terjadi pada saat tinggi kolom udara 30 cm. Jika frekuensi garpu yang digunakan 250 Hz, berapa cepat rambat bunyi di udara saat itu? Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kalau misalnya dikasih tahu dia bunyi keberapa, berarti itu yang pertama. Nah, jadi kita tinggal masukin. Berarti rumusnya L sama dengan 2 kali 1 kan 2 min 1 1 ya. Jadi 1/4 lambda. Jadi ini untuk bunyi yang pertama. Nah, jadi panjang kolom udaranya itu L. Berarti L-nya 30 cm. Sama dengan 1/4 kali lambda. Jadi lambdanya 30 kali 4. Jadi 120 cm. Atau 1,2 meter. Gitu ya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Jadi nanti ini bisa, kalau misalnya dia bunyi pertama, langsung aja bisa L 1/4 lambda. Kalau bunyinya yang kedua, berarti 3/4 lambda. Kalau bunyinya ketiga, berarti 5/4 lambda dan seterusnya. Cuman biasanya sih L1 sih. Nah, ini yang resonansi. Jadi kalian catat rumusnya. Kayaknya belum ada di situ. Yang ini ya.
Ada pertanyaan dulu? Any question? Sebentar, saya mau nyatet dulu. Boleh. Sar, ini harus diubah ke meter. Meter biasanya. Soalnya kan satuan SI, jadi kita pakai meter biasanya. Cuman yang penting ada satuannya aja ya, biar saya tahu. Kamu pakai satuan apa? Kecuali kalau di soalnya diminta dalam meter ya berarti langsung dalam meter. Sir, yang itu kenapa nggak ada 2 N-nya? Jadi 1/4. Itu udah dimasukin. Kan N-nya pertama kan. Jadi 2 kali 1 min 1/4. Jadinya kan 2 min 1/4. Jadinya 1/4. Gitu. Oh, oke. Itu yang udah dimasukin ya. Jadi yang ini yang udah dimasukin. Kalau N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang terakhir. Yang terakhir yang hukum Mersenne. Kan kemarin cuma belajarnya hukum Mersenne doang ya, isinya ada apa aja. Nah, sekarang kita coba pakai hitungan. Nah, biasanya ini cuma pakai perbandingan doang. Jadi saya kasih tahu dulu ya rumus awalnya. So, the FO equals to 1/2 times length square roots of F rho times A. Jadi ini rumus yang frekuensi ya. Frekuensi yang Mersenne. Nah, kita cari perbandingan. Jadi soal-soalnya biasanya yang SMP ini kita cuma cari perbandingannya aja. Kayak contoh nomor 21 sampai 25. Nah, jadi kita tinggal bikin perbandingannya. F ini ya. F ini berbanding lurus sama F. F di sini tekanan ya. Tekanan. Tegangan. Jadi tegang si tali biasanya. Tegang tali atau tegang senar. Nah, jadi kita bikin aja langsung F1 per F2. Jadi perbandingan ya. F itu dia berbanding lurus sama akar F kan. Jadi akar F1 per akar F2. Nah, dia berbanding terbalik sama length. Jadinya L2 per L1. Terus berbanding terbalik sama rho. Rho di sini density ya. Massa jenis. Jadi akar rho 2 per rho 1. Terus dia berbanding terbalik juga sama akar dari area. Jadi akar dari A2 per akar A1. Jadi ini perbandingannya. Panjang ya. Jadi ingat aja pokoknya F itu dia berbanding lurusnya sama tegangan. Tegangan senar. Atau tegangan tali. Jadi F1 sama F2. F1, F1, F2, F2. Sama yang lain dia tuh berbanding terbalik. Jadi dibalikin aja. Kalau F1 di atas, F2 di bawah, berarti di atasnya L2, di bawahnya L1. Jangan lupa kasih akar-akarnya ya, yang harus pakai akar. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya nomor 21. Sepotong senar panjangnya 20 cm digetarkan menghasilkan ada 300 Hz. Jadi F1-nya 300 Hz. Terus L1-nya dia adalah 20 cm. Berapa frekuensi nada yang dihasilkan oleh senar sejenis dengan diberi tegangan yang sama, tapi panjangnya 30 cm. Nah, sekarang L2-nya 30 cm. Ditanya F2. Nah, karena ini F sama L, ya udah aja berarti kita pakainya F sama L. Jadi F1 per F2 sama dengan L2 per L1 ya. Kan kita cuma cari yang F sama L. Nah, tinggal kita masukin F1-nya 300 divided by second frequency equals to second length 30 divided by 20 first length. Tinggal kali silang
We cross multiply it, so we have second f equals to 20 times 300 divided by 30. So we have second f equals to 200 Hertz. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Jadi yang penting kalian tahu yang ininya ya, perbandingannya. Perbandingan dari yang Mersenne. Jadi Mersenne law itu dari sini. Kalau nggak ada, kita mau lihat nomor 23. Sekarang semua lihat yang 23. Sepotong senar, number 23. Sepotong senar bila diberi tegangan 120 Newton, menghasilkan nada berfrekuensi 300 Hz. Jadi frekuensi yang pertama 300 Hz, and then tegangannya 120 Newton. So, the first F will be 120 Newton. Berapa nada yang dihasilkan bila senar diberi tegangan 180? Nah, sekarang tegangannya second F jadi 480 Newton, and then we must find the second frequency. F2-nya berapa? Nah, kalau F, jangan ketukar ya, F kecil itu frekuensi, F besar itu tegangan. Nah, berarti kita tinggal pakai yang ini. F1 per F2 sama dengan akar F1 per akar F2. Nah, karena ini akarnya sama ya, di satu ruas yang sama, kita bisa tulisnya gini untuk memudahkan penghitungan. F1 per F2. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukin. F1-nya 300, F2 equals to square root of 120 divided 480. Nah, ini bisa coret di dalam. Dalam akar bisa dicoret dulu jadinya. Jadi 300 per F2 sama dengan akar dari 1/4. Nah, akar dari 1/4 itu tuh adalah 1/2. Karena akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Tinggal kali silang. Jadi F2 sama dengan F2 sama dengan 300 kali 2. Jadi 600 Hertz ya. Ada pertanyaan untuk nomor 23? Tunggu, Sir, mau catat. Boleh. Udah? Sudahkah? Sudah, Sir. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Sekarang lihat nomor 24. Nah, kalau 24 gimana? Kan kalau tadi kan cuma satu ya. Kalau 24 ini yang berubahnya tuh ada 2. Panjangnya sama tegangannya yang berubah. Jadi kita lihat ya. Number 24. Sepotong senar bergetar menghasilkan nada berfrekuensi 150. So the first frequency is 150 Hz. And then senar dipotong sehingga panjangnya menjadi 3/4 kali semula. Berarti L2 sama dengan 3/4 dari L1. Karena panjangnya dipotong kan, 3/4 kali semula. Jadi L2 sama dengan 3/4 L1. Terus tegangannya 4 kali semula. Jadi F2 sama dengan 4 kali F1. Nah, udah dapat kayak gini, ditanya frekuensi nada yang dihasilkan sekarang. Berarti second frekuensi ya. Nah, kalau dapat soal kayak gini, yang berubahnya tuh ada 2, ya berarti kalian tinggal perbandingannya juga pakai 2. P1 per
F1 per F2 sama dengan L2 per L1 kali akar dari F1 per F2. Jadi caranya gitu ya. Jadi caranya begitu. F1 per F2. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal masukin aja 150 per F2. L2-nya 3/4 L1. Ya. 3/4 L1 per L1. Coret. Terus F2-nya 4 F1. Berarti F1 per 4 F1. Coret. Langsung kita tulis 150 per F2 sama dengan 3/4 akar 1/4. Gitu ya. Jadi 150 per F2, berarti itu diakarin dulu yang di dalam ya. Jadi 1/2. Jadi 150 per F2 sama dengan 3/8. Tinggal kita selesaikan kali silang. Jadi F2-nya 150 kali 8 per 3. Jadi F2-nya 400 Hz. Gitu. Jadi itu contoh untuk nomor 24. Jadi kalau misalnya dia ada dua yang berubah, kalian tinggal atur-atur aja. Tinggal kaliin aja dua. Soalnya kan ini kan rumus frekuensinya ini kan dikaliin. Gitu. Karena dia perbandingan, jadi ya udah aja langsung. Yang diperbandingin aja. Si koefisien L-nya nggak usah dimasukin yang dua ini. Koefisiennya nggak usah dimasukin. Karena dia perbandingan. Oke, itu aja materi untuk yang sound wave. Jadi hitungannya udah terbahas semua ya.